Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di program Tribun Best Story. Apa kabar Anda yang lagi sibuk-sibuknya di awal pekan ini? Tentu saja banyak deadline yang udah manggil-manggil gitu ya. Tetap semangat, dan kalian yang mungkin baru saja bergabung di layar monitor kami, sore ini kami akan membahas ya terkait dengan tema yang sudah kami sounding di sosial media kami dengan narasumber yang sudah ada di studio tribunambon.com yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, yaitu ada Rektor Unpati terpilih Profesor Dr. Freddy Lewa KBSI. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Ajeng. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, keluarga besar tribunambon.com mengucapkan selamat atas diputuskannya menjadi Rektor Unpati terpilih ya untuk periode 2023-2027. Tentunya semoga bisa mengembangkan amanah ini dengan sebaik-baiknya untuk durasi beberapa tahun ke depan ini, Prof. Baik, kami juga mau mengingatkan ke Tribuners, mungkin di antara Tribuners ini udah pasti ada mahasiswa Unpati yang juga ikut nonton ya. Boleh banget nanti kalian boleh mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Saran dan kritik juga boleh banget, nanti bakal kita sampaikan dan kita bahas bersama dengan Prof kami di sore hari ini, Tribuners. Baik, tadi juga kami juga memohon maaf ya untuk flyer yang sudah kita sounding. Untuk penulisannya seharusnya Rektor Universitas Patimura terpilih ya, Prof. Danke. Ya, danke. Baik, Prof, gimana setelah terpilih ini situasinya seperti apa? Ya, pertama-tama saya berterima kasih ya untuk Tribun News, Tribunambon.com ya, Tribun News. Tribunambon.com yang hari ini mengundang saya untuk kita bincang-bincang ya untuk siang ini, dan tentu terkait dengan terpilihnya saya sebagai Rektor Unpati periode 2023-2027 ya. Ajeng, ini perjalanannya panjang banget tuh. Kami tahu perjalanannya sangat panjang. Prosesnya ya makan energi, perhatian, waktu, dan ya semua proses kontestasi dimanapun itu tentu kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Tetapi yang utama adalah kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di mana kita ada pada taraf ini sebagai guru besar di Unpati sejak 2009 ya. Saya itu udah ditetapkan untuk sebagai guru besar di Unpati, dan perjalanan panjang mulai dari menjadi pegawai itu tahun 91, Ajeng. Ya, 91 ya. Saya kuliah di Unpati 84. Ajeng kayaknya belum lahir tuh. Jadi mengerti betul tuh tentang Unpati seperti apa. Baik selama jadi mahasiswa aktivis ya di mahasiswa, organisasi intra maupun ekstra. Kemudian diangkat jadi dosen kuliah S2, S3, balik kemudian mengusulkan guru besar, dan membuka beberapa program pendidikan dokter. Itu saya salah satu pendiri awal. Di 2003 kita mulai kerja sampai 2008. Kemudian Fakultas Kedokteran itu didirikan sejak 2008, dan saya 2 periode menjadi wakil dekan 2 di situ. Kemudian kami juga punya background mendirikan pasca sarjana S2 pendidikan biologi, dan kemudian S3 pendidikan biologi, dan dipercayakan menjadi WR1 periode 2020-2024. Jadi kita itu untuk WR1 nanti 2024 bulan Februari tanggal 5 kita selesai periodenya. Tapi dalam perjalanan ini ya saya merasa bahwa dengan kapasitas, dengan pengalaman yang ada, saya punya motivasi untuk bagaimana talenta, kesempatan, kemampuan yang saya punya pengalaman banyak ini
dengan melihat perkembangan Unpati yang makin maju, Ya. ya kita perlu lagi lebih majukan Unpati. Dan Baik. Kita saya bisa calonkan. melihat ya, Pak Prof. Perjalanan yang begitu panjang, jadi sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa memang Unpati ini dalam perjalanan hingga menuju kesuksesannya seperti sekarang ini tentu saja ada keterlibatan dan juga keringat yang sudah dikucurkan di proses itu. Baik, Prof. Sebelum kita masuk lagi lebih jauh terkait dengan Prof yang telah ditetapkan sebagai Rektor Unpati terpilih periode 2023-2027 ini. Boleh kita flashback sebentar begitu ya Prof ya, di proses pemilihan itu sendiri, tahapannya seperti apa dan bagaimana Prof mempersiapkan diri di masa-masa pentahapan itu. Oke, terima kasih Ajeng. Jadi aturan main proses pemilihan rektor itu udah diatur dalam Permendikbud ya, saya lupa pas itu nomor berapa, tapi sudah diatur tahapannya. Jadi tahapan awal itu dengan pembentukan panitia pemilihan rektor. Ya, panitia pemilihan rektor itu dibentuk oleh Senat, kemudian panitia itu mulai membuka pendaftaran, pendaftaran bakal calon rektor. Jadi kemarin itu kita 5 orang mendaftar. Saya sendiri, kemudian Prof. Ucu Madubun, dari 3, kemudian Pak Dekan Hukum, Pak Rory Akiwan, Pak Dr. Rory Akiwan, Dekan MIPA, Pak Peter Kakisina, dan Prof. Cakweno, Dekan FKIP. Pendaftaran, kemudian dalam perjalanan pendaftaran itu kita sampai pada verifikasi berkas, kemudian semua itu dianggap layak gitu. Nah, setelah itu kita masuk pada tahap yang disebut penjaringan. Ya, penjaringan itu pemilihan dari 5 bakal calon itu menjadi 3 bakal calon. Ya. Dari 3 bakal calon itu kita sebelum penjaringan ya, sebelum penjaringan jadi pendaftaran, kemudian penjaringan, sebelum tahapan pemilihan bakal calon menjadi calon, itu didahului dengan penyampaian visi misi, ya, debat kandidat, dan program. Itu kita jalankan itu di 28 Agustus aja. Jadi 28 Agustus itu mulai rame itu. Kami sempat ingin untuk mengundang ketiganya di tribunambon.com sekiranya bisa menyampaikan visi misi, tapi sangat tertutup ya waktu itu. Jadi hari itu memang 28 itu harus langsung dengan penjaringan. Tapi ada berbagai dinamika ya. Itu udah biasa. Kemudian hanya bisa penyampaian visi misi, program, dan debat. Nah, setelah itu kita rehat cukup lama dari 28 Agustus itu sampai tanggal 5 Oktober. Nah, 5 Oktober baru ada pemilihan calon. Jadi bakal calon menjadi calon itu berlangsung tanggal 5 Oktober atau kita sebut tahap penyaringan. Jadi 5 itu kemudian disaring jadi 3. Nah, itu pada tanggal 5 Oktober. Nah, setelah 5 Oktober, kita punya berkas-berkas itu dikirim ke kementerian semua. 3 orang itu saya, hari itu di tanggal 5 itu dapat 22 suara. Kemudian Pak Prof. Ishak itu 16 suara, dan Prof. Ucu 15 suara. Pak Dekan Hukum itu 10 suara dan Dekan MIPA itu 8 suara. Jadi tiga besar. Saya, Pak Cak, dan Pak Ucu. Nah, dari situ kita punya berkas itu dikirim semua ke Jakarta, itu dipelajari atau ini, kemudian Jakarta menetapkan tanggal pemilihan calon rektor menjadi rektor terpilih. Nah, penetapannya itu tanggal 7 November.
Tapi sebelum penetapan itu, penetapan tanggal 7, itu diawali dengan wawancara. Oh, oke. Wawancara. Jadi ketiga kandidat ini harus diwawancarai dulu nih sama pusat nih. Oleh pusat. Oke. 5 asesor itu, 5 pewawancara. Oke, apa yang ditanyakan? Oh, itu rame. Kita dikasih 30 menit aja. Oh, 30 oke. menit. Jadi mungkin teman-teman kita kan nggak tahu ditanyakan apakah Apa soal yang yang sama dengan yang ke saya itu sama dengan yang ke yang lain. Saya juga tidak tahu karena kita itu masing-masing. Nah, saya ingat itu dari Bu Soeharti, itu Sekjen, Sekretaris Jenderal Kementerian. Kemudian beliau nanya itu tentang gimana pikiran saya untuk peningkatan kesejahteraan, karena divisi saya itu kan gimana meningkatkan kesejahteraan. Nah, jadi saya membahas divisi misi saya itu tentang bagaimana Unpati terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari desa, keterlibatan Unpati untuk membangun desa dengan unsur pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Beliau tanya gitu, gimana Pak Rektor kalau jadi ini bisa diterapkan? Saya jelaskan itu gimana Unpati nanti bisa proyek-proyek pengabdian di desa, dan mereka bisa lihat Sustainable Development Goals itu gimana. Itu diterapkan dengan setiap dosen itu kan dia harus mengerjakan tridharma tuh, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, tiga-tiga sebenarnya bisa jalan di desa gitu. Keterlibatan tuh sehingga bisa memberikan pendidikannya, kita memberi pemahaman bagi masyarakat untuk memahami apa kerja mereka di desa untuk mengembangkan desa tuh. Bisa penelitian dan juga pengabdian masyarakat untuk potensi desanya bisa ditingkatkan dengan pemberdayaan. Kemudian Pak Dirjen itu nanya soal gimana Blok Masela peran Unpati gitu. Gitu. Kan kita punya 4 prodi untuk menunjang Blok Masela. Tapi bagi saya jawabnya itu bukan cuma Blok Masela, blok-blok lain juga banyak. Kita punya prodi geologi, prodi geofisika, teknik perminyakan, dan teknik kimia. 4 prodi itu ya. Jadi prodi-prodi ini sebenarnya disiapkan untuk menyiapkan SDM unggul yang bisa mengelola bukan cuma sumber daya alam, tetapi dengan pengetahuan mereka bukan cuma minyak dan gas, tetapi potensi-potensi minyak kelapa, potensi arus, potensi cahaya matahari, potensi gelombang, itu sebenarnya bisa direkayasa untuk kepentingan energi. Jadi mereka akan belajar di situ, teknik kimianya bisa mengolah berbagai senyawa-senyawa kimia untuk kepentingan itu. Luar biasa. Jadi banyak yang satu itu gimana ada dua staf ahli. Saya nggak salah itu Pak Dwi dan Pak Ibu Ambar. Itu mereka nanya tentang gimana hal apa yang baik dari Unpati yang saya harus lanjutkan. Saya bilang itu solidaritas dan kebersamaan, keragaman, toleransi, kerukunan beragama di Unpati yang di tagline sebagai kampus orang bersaudara itu sangat kondusif, dan itu harus dijalankan. Mungkin kita akan dalami terkait dengan pertanyaan itu di visi misi Prof nanti di segmen berikutnya. Jadi baik, kita melihat bahwa memang prosesnya sangat panjang ya sampai di tahap wawancara, yang mana kita dengan mendengar penjelasan Prof, pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi kita di Provinsi Maluku dan potensi Unpati itu sendiri. Saya percaya sangat bahwa dengan penilaian teman-teman Senat itu kan 71 anggota Senat, dan mayoritasnya memilih saya gitu. Kemudian dari Menteri itu kan ada 38 suara. Saya sendiri tidak tahu berapa dari 38 itu yang diperuntukkan ke saya. Tapi dengan mayoritas 66 dari 109, saya merasa pertama ini karena kehendak Tuhan.
Itu yang Ya, mau saya ya, tanyakan. ya. Dengan perolehan suara maksimal yaitu 66 suara, apa yang Itu, membuat Prof kemudian bagi saya diterpilih? itu sebuah mujizat, ya. Dan saya sendiri bersyukur tidak henti untuk Tuhan, karena tentu semuanya saya kembalikan sebagai rasa syukur buat Tuhan. Dan terima kasih buat teman-teman, terima kasih untuk pihak kementerian yang mempercayakan saya 4 tahun ke depan gitu. Dan saya merasa ini kepercayaan yang harus saya pahami sebagai sebuah amanah. Amanah untuk Maluku, Ya. amanah untuk Indonesia yang lebih maju Ya. gitu. Dan saya menghimbau mari katong semua bangun pati kebanggaan orang Maluku dan bangun Maluku untuk kebanggaan Indonesia. Baik, Ya, memang ya. betul. Despite capacity yang Ya. memang sudah dipresentasikan selama hidupnya, mendedikasikan ilmunya di Universitas Patimura hingga dipresentasikan melalui proses pemilihan yang panjang kemarin itu, apa namanya, ini juga merupakan sesuatu yang seharusnya apa ya kita syukuri dan juga dirayakan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Prof ya. Baik, di samping itu Prof, usai penetapan pada 7 November 2023 kemarin, baru-baru ini di pekan Rabu kalau nggak salah, di pekan kemarin itu, Ya, Senin itu di rame. Senin ya, setelah itu ya Pak ya, Prof ya, rame, ada unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di Kejati Maluku ya, atas dugaan gratifikasi 26 miliar dalam proses pemilihan rektor itu. Boleh diminta tanggapannya? Memang sebelumnya memang kita sudah mendengar langsung juga dari Prof terkait dengan hal ini, namun di kesempatan ini di hadapan Tribuners juga, mari kita sama-sama dengarkan apa yang ingin disampaikan terkait dengan dugaan itu. Ya, saya membayangkan 26 miliar itu gimana ya? Oke. Saya belum pernah lihat uang sebanyak itu. Baik. Mendengarnya sudah itu juga merinding tuh. Betul. Jadi ya kemarin di 17 itu saya klarifikasi, saya anggap itu hoax gitu. Itu hoax. Ya itu Baik. hoax, itu hoax. Nah, kalau itu kan kontestasi rektor itu dalam konteks sekarang itu tugas tambahan, jabatan sebagai tugas tambahan. Tugas pokok kita itu tridharma itu, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan sebagai dosen ya, pengabdian kepada masyarakat. Dosen itu pendidik profesional, pendidik profesional ya, yang dia punya tugas untuk 3 hal itu. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau punya jabatan, apakah itu kaprodi, ketua jurusan, dekan, wakil dekan, rektor, wakil rektor, itu tugas tambahan gitu, yang melekat antara 4 tahun 1 periode, dan kalau dapat periode kedua itu 8 tahun. Nanti setelah itu balik lagi itu jadi dosen seperti biasa gitu. Jadi bagi saya sangat merasa heran gitu bahwa ada dugaan seperti itu yang disebut gratifikasi. Itu caranya gimana tuh? Itu makanya saya bilang sudah itu hoax lah, gitu, itu hoax gitu. Baik. Dan Terkait dengan demo dengan tuntutan, kalau tidak salah ada 5 poin tuntutan yang bahkan mereka menyuarakan ke tidak hanya di pemerintah level provinsi, namun ke pusat juga untuk diusut tuntas. Namun hal ini kemudian dibantah oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Profesor Dr. Jance ya, terkait dengan hal ini, karena menurut Profesor Jance ini juga bahwa untuk mengeluarkan uang tidak dalam jumlah sampai 26 juta nih,
400 juta itu pun harus diketahui oleh pusat dan Ya. ada banyak OTP-nya OTP. betul verifikasi Verifikasi. dan lain sebagainya. Jadi kalaupun ada sebanyak uang itu yang diperuntukkan untuk kegiatan tertentu sudah pasti akan terbaca seperti Ya, itu ya. Ini cukup mematahkan apa yang diduga oleh kelompok mahasiswa yang melakukan demo tadi. Dan jika ini hoax seperti yang tadi disampaikan oleh Prof, langkah selanjutnya apa? Karena hoax itu sebenarnya tidak usah ditanggapi gitu. Okay. Jadi Ajeng, bagi saya udah cukup lah kita membahas sesuatu yang tidak benar, itu kan bikin capek pikiran gitu. Prof. Ini kalau nggak ngopi pusing kita. Baik. Menurut saya ngopi dulu. Saya mau mengingatkan kembali untuk kalian yang baru saja bergabung di layar monitornya, boleh banget kirimkan pertanyaan, saran maupun kritik ya, nanti akan kita bahas bersama dengan Prof di sini, Prof Reddy yang merupakan Rektor Unpati terpilih untuk periode 2023-2027 Tripunas. Baik, kita masuk aja deh di visi misi. Oh iya. Setelah terpilih, kalau kemarin itu di saat menyampaikan visi misi dalam proses pemilihan itu, Prof sendiri menyampaikan visi misinya itu Unpati unggul bersinar menuju universitas berkelas dunia. Ya, itu tagline. Ya, itu konsistensi saya akan ke arah itu. Jadi Unpati unggul itu tagline-nya tuh Unpati unggul bersinar menuju world class university. Ya. Jadi unggul itu punya makna dia terbaik, dia terkemuka, dia paling bagus gitu, paling bermutu. Baik dari sumber daya manusianya, sarana prasarananya, maupun riset, output riset itu dan produknya. Nah, itu harus kita rancang unggul. Ini tidak gampang memang, tetapi juga kita harus unggul itu ditandai dengan jumlah prodi yang akreditasinya unggul. Jadi status akreditasi itu ada peraturan yang baru, itu ada 3 status: baik, baik sekali, dan unggul. Ya. Kita dari 74 prodi S1 itu kita baru 6 yang prodi unggul. Padahal disyaratkan itu harus paling kurang 30%. Paling kurang 30%. Ya, 30%. Tadi baru mencapai berapa? Baru belum 10 juga. Karena 74 itu kita baru 6 gitu. Jadi kalau 74 itu 30%, maka kita harus paling kurang 21 sampai 25. Untuk case ini strateginya seperti apa? Gini, itu kan indikatornya ada. Indikator kita punya prodi itu semua sudah terakreditasi, baik ada baik, baik sekali, dan A, atau dulu masih B, A, itu kita konversikan dari B itu dia disebut sebagai baik sekali, sementara A itu unggul gitu. Ini kan kita bisa identifikasi tuh mana yang nilainya kan tuh ada. Mendekati unggul itu sekitar 300 lebih. Kalau kita lihat yang prodi-prodi yang sekarang A, itu kita akan cepat membenahinya untuk diusulkan jadi unggul. Begitu juga yang B, itu nilainya akan ada. Kita akan menyasar kira-kira kriteria-kriteria apa yang memang harus dibenahi agar mereka, itu kan ada skalanya. Dia harus masuk di skala untuk nilai unggul. Itu kita benahi saja mana kriteria-kriteria yang belum dibenahi. Kita bisa identifikasi, katakanlah ada 25 prodi yang kita mau kita mau persiapkan untuk unggul ini. Nah, itu yang kita sesari dengan program-program kerja, program-program pembenahan akademiknya, sarana prasarananya, kurikulumnya, sumber daya manusianya, kemudian sampai ke proyeksi pengembangannya ke depan seperti apa. Kemudian bersinar.
Bersinar itu sebenarnya akronim dari 4 kata. Nah, bersih, ya, S itu sinergi, I itu integrity, dan R itu dari karakter gitu. Itu 4. Jadi bersinar. Saya ingin Unpati ini mulai dengan sesuatu yang bersih, bersih dari dalam, ya. Dalam konteks setiap individu, dalam konteks setiap sivitas akademika, mereka harus membenahi diri mereka, spiritualitas mereka, nilai mereka, kemudian dalam tanggung jawab akademik mereka, dalam melakukan tridharma perguruan tinggi. Itu kalau dirinya sudah bagus, itu pasti bercahaya kemana-mana tuh, bersinar kemana-mana tuh. Dan bersih itu juga dalam konteks kita punya lingkungan kerja. Lingkungan kerjanya harus nyaman lah, dengan utility peralatan yang betul-betul dia tidak ya memang tentu ini pembenahannya harus betul-betul bisa dilakukan, karena ini tidak mudah merubah paradigma, merubah cara pikir, merubah komitmen itu butuh waktu, tapi harus kita komunikasi setiap waktu. Jadi bersih dalam konteks itu lingkungan yang asri, lingkungan kerja yang nyaman, sehingga dosen, pegawai datang kerja itu mereka bisa betah di tempat itu. Yang tiba-tiba, aduh saya capek, saya keringat, saya ini itu yang disebut sebagai bersih, ya. Tentu sinergi, kita sinergi semua komponen yang ada di dalam kampus, mulai dari cleaning service, potong rumput, pegawai golongan yang paling bawah sampai yang paling tinggi, staff, kemudian subkoordinator, koordinator, kepala biro, wakil-wakil rektor, dekan, para wakil dekan. Kita harus bangun sinergitas kita. Kalau kita sudah sinergi, kita punya kekuatan itu luar biasa. Sinergi itu sama dengan kita ikat sapu lidi itu. Kalau satu-satu jalan kan nggak ada guna tuh, nggak bisa. Tapi kalau kita kompak, kita kalau tidak diikat pun pasti tercecer itu kan. Jadi kita sama-sama, ini rumah bersama kita. Unpati itu rumah bersama kita, kampus orang bersaudara, mari kita. Kemudian integritas ya, integritas kita, orientasi kita untuk kerja ini kita melayani. Jadi setiap mahasiswa yang datang ke kita itu mereka butuh pelayanan, dan pelayanan utama itu tentu akademik. Akademik itu mereka diisi dengan pengetahuan, mereka diisi dengan keterampilan, mereka diisi dengan skill, mereka isi dengan karakter, nilai, tapi yang paling utama spiritualitas mereka. Itu. Jadi itu integritas ya, semua pejabat, keteladanan itu yang jadi tolak ukur kita, dan karakter. Karakter itu saya harus punya inisiatif kerja, inovasi, kreativitas, kerjanya harus kerja keras, tuntas. Apa yang menjadi kinerja kita, karena kita itu BLU, Badan Layanan Umum itu, semua pegawai itu sudah dapat yang namanya remun. Remun itu remunerasi sebagai bentuk dari bonus kinerja. Itu yang harus dilihat sebagai, ya ini berkat Tuhan ya, untuk sehingga bagaimana kita melayani dengan baik. Prof, mungkin kita bisa lihat di jabatan sebelumnya ya, mengembangkan jabatan sebelumnya untuk menuju visi dan misi yang tadi. Apa memang kendala-kendala yang paling signifikan? Oke. Jadi gini, saya punya 4 kalimat kata kunci ya. Ya, kita harus punya perencanaan yang benar-benar terencana dengan akurat, terukur, berkesinambungan, dan progresif. Ya, jadi terukur itu, terarah itu artinya kita punya perencanaan itu harus sesuai dengan prioritas, dengan arah visi misi rektor,
tapi juga visi misi institusi. Nah, itu harus diarahkan ke situ pencapaian visi misi. Sehingga kalau kita punya visi misi unggul bersinar menuju world class university, itu ada 17 indikator yang saya sudah bikin di visi misi saya. Nah, ini yang nanti akan diimplementasi dalam program-program dan kegiatan yang tergambar dalam namanya itu RAKL, Rencana Anggaran Kementerian Lembaga. Nah, itu disebut sebagai dia terarah. Goalnya jelas, rencana hari ini kita punya ke depan itu mau seperti apa. Sebab ada itu pepatah atau kata bijak itu, salah merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Gitu. Salah merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Gitu. Jadi kalau rencana kita harus terarah tuh, betul-betul goal kita mau kemana, maka kita rencana tuh. Rencana itu dia punya dua pola, bottom up, dari bawah, dari prodi, dan top down. Nanti di tengah-tengah itu kita dengan visi pemimpin tambah visi universitas, yang dia di breakdown secara regulasi, visi presiden, visi kementerian, visi direktorat, masuk ke visi universitas. Nanti dia dikombin dengan visi misi pimpinan itu. Dari situ dia di tengah kita dapat masukan dari bottom up tuh. Ini mau apa gitu. Tapi kita kan menuju kepada yang saya sebut terukur itu ada 3 komponen di situ, Nona. Terukur itu yang pertama adalah SPM, standar pelayanan minimal. Itu ukuran-ukurannya sudah ada. Jadi kita harus capai itu. Sehingga SPM kita itu misalnya standar pelayanan minimal untuk kehadiran dosen di kelas 80%. Kita punya standar pelayanan itu harus 90%. Maka kita harus hadirkan bagaimana dosen di kelas. Kelas itu bukan berarti cuma ruang. Bukan kelas dalam arti in-house. Out juga itu kelas. Yang penting ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Sumber belajarnya itu udah disebut kelas. Itu yang disebut dengan SPM, standar pelayanan minimal. Kita kasih berapa kepada mahasiswa, ilmunya harus berapa, itu standarnya harus ada. Kita harus capai SPM. Dan itu peraturan menteri gitu. Yang kedua, kita harus capai akreditasi. Akreditasi yang kita kejar adalah akreditasi unggul dan akreditasi internasional. Akreditasi internasional itu harus paling kurang 5%. 5% dari jumlah prodi. Kita belum ada. Masih 7 tadi. Itu yang unggul. Yang internasional belum ada. Ini yang saya harus kejar. PR banyak. PR banyak. Dan itu ya kita minta hikmat dari Tuhan. Kita minta tadi sinergi, kita minta tadi kerja yang benar, bersih, kita minta tadi integritas yang tinggi, karakter kerja keras, itu semua harus berjalan dengan baik. Itu soal akreditasi. Yang kedua, indikator terukur. SPM tercapai, terukur. Akreditasi tercapai, terukur gitu. Dan yang ketiga itu kesinambungan. Apa yang kita kerjain jangan stagnan gitu, dia harus jalan terus tuh. Orang bilang panas-panas. Lagi semangat-semangatnya gitu, kesinambungan. Tapi kesinambungan yang progresif. Ya, kita punya benchmarkingnya mana? Ya misalnya saya ingin Unpati kalau bisa bersaing dengan Unhas lah. Kan Unhas tuh kita bisa menjadi pusat belajar Center of Excellence dari universitas lain yang ada di Maluku lah. Mau apa Unidar, UKIM, IAKN, IAIN, Muhammadiyah, ya ini yang kecil-kecil, mereka datang nggak usah jauh-jauh lah. Jadikan Unpati sebagai benchmark mereka untuk bagaimana mengembangkan fakultas, prodi, institusi mereka. Itu yang disebut kesinambungan yang progresif. Dan banyak hal sebenarnya bisa kita kembangkan kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Kita mengentaskan kemiskinan di provinsi ini, itu peran serta perguruan tinggi sangat penting. Ini Prof, anggaplah visi dan misi yang tadi Prof sampaikan itu sudah
breakdown, ada mappingnya begitu. Ya, ya. Ini sudah didistribusikankah sampai ke level prodi misalnya? Saya belum dilantik. Setidaknya di sini itu sudah bisa didengar. Puji Tuhan ya, alhamdulillah. Kan? Ya. Dan sampai di prodi. Ya, prodi ya, itu saya sudah berharap kan, jadi gini, Ajeng, saya punya konsep pengembangan perguruan tinggi ini pentahelix, dan saya bersyukur sekali makanya ketika diminta untuk live di sini, ini penting untuk kita promosi. Jangan sampai seorang pimpinan di mana saya level dia takut media, tuh bahaya tuh. Ya. Jadi apa namanya fobia media itu nggak boleh. kan kita datang dengan data-data butuh Padahal klarifikasi dan sebagainya. dalam pengembangan perguruan tinggi itu ada pentahelix Ya. pengembangan. Ya, Ajeng, saya terangkan sedikit ya, jabarkan. Itu yang pertama itu komponennya akademik, ya akademisi. Akademisi itu tentu dosen, mahasiswa, dosen itu punya konsep tuh banyak, punya ide banyak, punya gagasan banyak. Nah, itu yang harus dikembangkan, dimanifestasikan, diimplementasikan konsep itu. Aspek yang kedua adalah kita harus bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, DUDI itu. Jadi kalau konsep-konsep itu bagaimana bisa diriset, dibantu kolaborasinya dengan dunia industri, dunia usaha. Kemudian yang ketiga itu pemerintah. Pemerintah itu setiap level, dari desa, kabupaten, kota, provinsi, sampai pusat. Kemudian yang keempat itu komunitas. Jadi kita harus libatkan komunitas-komunitas itu, sebab dari mereka itu cepat menyebar tuh, dan mereka kan punya skill-skill tertentu juga ada yang bisa kita contohkan kepada anak-anak kita di mahasiswa supaya mereka lihat, oh ini dimotivasi gitu. Dan yang kelima itu media. Kalau tanpa media, apa yang saya omong nih, Tidak akan sampai gitu. dalam waktu yang cepat. Sekarang media kalau transformasi digital banget. Jadi saya ingin tuh media itu kan mempromosikan apa yang dikerjakan, apa yang direncanakan, apa yang dikerjakan, dan konsep membangun institusi itu dengan 5 tadi, ya, akademisinya kuat, pemerintahnya ada, komunitasnya ada, dunia usaha industrinya ada, dan medianya ada. Tapi saya mau bilang ke para mahasiswa itu, kita sudah paradigmanya sudah mulai bergeser gitu, atau gini, dia harus betul-betul memahami bahwa datang di kampus itu dia belajar apa, artinya dia sudah tahu apa, kemudian dia belajar bagaimana, ya bagaimana itu skillnya harus dia tahu. Kemudian nanti dengan bagaimana itu dia nanti bisa jadi apa, bikin apa, ya bikin apa, dan kemudian bisa punya pendapatan berapa, sehingga konsep entrepreneurship, kewirausahaan muda itu dimiliki oleh anak-anak kita gitu, dan itu bisa mulai di desa mereka masing-masing. Jadi back to village, ya, setelah kuliah balik bangun desa. Oh ini saya punya potensi perikanan seperti ini, saya punya potensi pertanian seperti ini, daerah wisata seperti ini, ya. Ini saya suka nih, tidak banyak ya generasi di atas milenial itu memahami atau mengenali kemampuan-kemampuan gen milenial, bahkan Gen Z, Gen Z, bangku perkuliahan, memahami, mengetahui dan memberikan mereka ruang di kampus Universitas Patimura, memberikan hal itu para mahasiswanya bisa berkreasi, tidak hanya mengambil ilmu di prodi mereka masing-masing juga, tapi lebih daripada itu mereka juga bisa memanfaatkan skill-skill mereka. Itu penting sekali. Jadi kita harus menciptakan wirausaha muda. Tetapi memang kan potensi generasi Z ini ada di mahasiswa kita antara 8 sampai 23 tahun itu. Ya, itu membuktikan bahwa para rektor itu kan dia sebenarnya punya 2 fungsi.
dia sebagai pimpinan akademik, dia harus mengerti betul bagaimana menggerakkan akademiknya, dan yang kedua dia harus menjadi manajer, seorang CEO gitu. Jadi dia bisa membenahi, memanage, kira-kira ini kita bisa meningkatkan, mengakselerasi kecepatan pertumbuhan ini gimana gitu. Tentu potensi-potensi unit-unit usaha yang ada, yang dia bisa tadi combine itu antara dunia usaha, dia bisa membantu kita seperti apa, pemerintah support dengan program seperti apa, ya, komunitas-komunitas juga itu. Terutama Ya. untuk Universitas Patimura Amrit Ya, juga ya. beberapa waktu kemarin Ya. mereka meraih di sport. Ya. Ya, ada untuk jenis sport Kempo kemarin Ya, kemudian, Kempo. Ya. piala itu luar biasa sekali. Ya, ini juga banyak yang dapat proposal hibah-hibah itu, ya banyak di Unpad itu. Cuman memang kita harus beri ruang untuk mereka juga bisa menginformasikan itu ke publik. Dan kemarin juga ada startup, gerakan nasional 1000 startup digital. Hari apa kemarin saya buka tuh? Hari Jumat apa? Jadi itu yang harus kita galakkan terus. Ya. Baik. Ya, Prof, lanjut. untuk skala prioritas nih ya, program apa yang diimplementasikan dalam waktu dekat? Prioritas saya akan lebih mengarah kepada pencapaian akreditasi prodi. Ya, karena ukuran keberhasilan institusi itu ada pada ukuran akreditasi prodi dan akreditasi institusi. Dan itu untuk menggapai itu sudah pasti banyak di bawah yang harus dibenahi. Kita ditargetkan oleh pemerintah, kita harus bertransformasi dari Badan Layanan Umum ke PTNBH itu di 2025. Jadi pada konteks itu maka prioritas pengembangan unit-unit usaha itu harus bisa, karena otonominya tinggi sekali. Otonomi universitasnya itu berikan ruang yang besar untuk universitas bisa berkembang, memanage dirinya dan mengelola otonomi perguruan tingginya sendiri. Makanya kita harus memberikan kepercayaan kepada publik bahwa Universitas Patimura itu memiliki akreditasi unggul sekian prodi, bahkan sementara diusulkan prodi-prodinya untuk unggul, dan masyarakat bisa melihat bahwa kan banyak orang mau kerja itu mereka lihat dari ini akreditasi prodinya apa gitu. Nah, tapi yang paling penting juga dari itu, kalau pola akademiknya sudah unggul di setiap prodi, saya percaya maka mahasiswa yang masuk di situ akan mendapat kualitas. Nanti soal dia mau berkembang di masyarakat seperti apa, itu soal kemudian. Tetapi nilai-nilai entrepreneurship, kewirausahaan, jati diri, kerja keras, itu sudah terbenahi dari sistem akademik yang ketat. Gitu. Udah hampir 1 jam ya. Pertanyaan. Baik, Prof. Bagaimana dengan harapan ya? Sebenarnya ini juga beberapa bulan lalu disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia terkait dengan pusat oceanografi. Apakah ini akan menjadi sekedar wacana? Patimura University itu punya 9 fakultas, ya. Fakultas teknik itu memang menjadi embrio oceanografi kelautan Maluku. Teknik itu. Fakultas teknik itu dikembangkan sebenarnya dengan tujuan itu kan Pak Presiden pertama kita Soekarno itu mau menjadikan Unpati sebagai pusat oceanografi wilayah timur gitu.
karena dari sini kita bisa betul-betul meriset potensi perikanan kita, potensi laut kita, potensi apakah itu perikanan tangkap, perikanan budidaya, jasa-jasa ekologi laut, itu sebenarnya harus dimotori oleh Unpati. Dan dalam skema saya, ya, 9 fakultas ini saya sebut teknik pertanian perikanan itu dia pilar utama. Dia pilar utama. Itu tiga fakultas yang akan menjadi pilar utama pengembangan bangunan besar Unpati. Karena 3 ini dia sebenarnya dia menyatu. Teknik dia harus bicara tentang perikanan, teknik dia harus bicara tentang pertanian, dan ini dia didukung oleh ilmu dasar. Ilmu dasar itu MIPA, basic science, jadi fakultas MIPA-nya di bawah. Juga nanti mengembangkan yang namanya kedokteran. Jadi di bawah itu ada MIPA dan ada kedokteran. Kita punya FISIP, kita punya ekonomi, kita punya hukum, itu dia di sisi kiri. Nah, dia di sisi kiri itu artinya nanti dia akan memberikan masukan kepada advokasi kepada, jadi pertanian perikanan dan teknik ini kira-kira mau implementasinya di masyarakat seperti apa, mau dijual oleh ekonomi seperti apa, dalam budaya masyarakat kepulauan seperti apa, itu FISIP, ya. Antropologi administrasinya gimana, komunikasinya gimana, itu FISIP yang harus ambil peran gitu. Ekonomi dia jual produk tuh, pemasarannya seperti apa, hukum ya dia advokasi gitu dengan aturan-aturan yang jelas gitu, sehingga kita combine. Sementara FKIP-nya dia edukasi gitu. Nah, ini kalau kita kuat dengan pola ini, saya percaya bangunan Unpati akan lebih cepat. Gitu. Keren. Karena seperti tadi percaya diri Universitas Patimura karena memiliki 9 fakultas yang tentunya bisa menjadi fondasi yang kuat menuju ke tujuan yang tadi. Baik, Tribuners, sebelum kami menutup perbincangan kami dengan Prof, kami bacakan dulu. Ini ada beberapa komentar dari Tribuners yang rata-rata dari mereka mengucapkan selamat ya atas terpilihnya menjadi rektor Unpati terpilih untuk periode 2023-2027. Ada Kak Siska dan juga Kak Agus ya, dan kayak banyak sudah berkomentar di comment section untuk Tribun Story sore hari ini. Prof, sebagai kalimat penutup di obrolan kita sore hari ini, apa yang ingin disampaikan ke Tribuners, terutama masyarakat Maluku? Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengar. Saya mohon doanya ya untuk proses ini bisa berjalan dengan baik, terutama untuk tahapan pelantikannya. Dan setelah itu saya berharap kita semua bisa melihat Unpati sebagai rumah bersama kita, sebagai kampus orang bersaudara, dan mari kita semua bangun akang sama-sama. Dengan kekuatan spirit orang bersaudara itu, saya percaya Unpati akan menjadi center of excellence di wilayah timur, tetapi juga menuju world class university dengan dasar unggul dan bersinar. Baik, Tribuners, dengan terpilihnya Prof. Dr. Freddy Lewak ABC sebagai Rektor Unpati terpilih periode 2022-2023, semoga kita sebagai kampus bersaudara, orang bersaudara bisa baku gandeng dan mewujudkan visi misi Unpati unggul bersinar menuju universitas berkelas dunia. Akhir kata dan terima Prof sudah hadir sore hari ini, dan Tribuners yang sudah setia di layar monitornya menyimak perbincangan kami dengan Prof. Kita akan jumpa di Tribun Story dengan tema dan narasumber kece lainnya. Kami selamat sore dan selamat Langge. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.